Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Sayyid dengan NIM 22121911027, kelas reguler sore jurusan Teknik Elektro Unjani. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kemarin op-amp. Dan yang pertama ini kita akan bahas penguat pembalik atau inverting amplifier. Kemarin sudah dijelaskan bahwa inverting amplifier digunakan untuk menguatkan dan membalikkan fasa pada sinyal outputnya. Jika ditinjau dari gambar rangkaian ini, inputan selalu dipasang di kaki negatif pada op-amp. Jadi inputan selalu dipasang di kaki negatif pada op-amp. Di sini karena arus yang masuk ke terminal op-amp sama dengan 0, maka I atau arus melewati RF atau rangkaian feedback sehingga timbul tegangan pada RF. Jadi inputan ini yang masuk ke op-amp melewati RF atau resistan feedback ini, sehingga di sini muncul tegangan RF, yaitu VRF sama dengan IRF sama dengan VI per RI dikali RF. Outputannya akan menjadi negatif. Karena inputannya sendiri yaitu positif. Di sini bisa kita lihat polaritas bertanda negatif pada RF pada terminal keluaran VO atau V output. Maka VO sama dengan minus VRF, VO sama dengan minus VRF, VO sama dengan minus VRF, sama dengan jika diuraikan minus VI per RI dikali RF sama dengan minus RF per RI dikali VI. Selanjutnya di sini ada contoh soal, yaitu diketahui RF atau resistan feedbacknya 100K, RI atau resistan inputnya 10K, VI atau tegangan inputnya sama dengan 1 volt, dan RL atau resistan load atau tahan bebannya sama dengan 25K. Maka disuruh hitung I ini arus, VO yaitu tegangan output, ACL atau penguatan, IL atau arus pada beban, dan IO atau arus outputnya. Maka yang pertama yaitu kita mencari arusnya, yaitu I sama dengan VI atau tegangan input dibagi RI atau resistan input sama dengan tegangan inputnya 1 dibagi resistan inputnya ini 10K sama dengan 0,1 mA. Selanjutnya kita menentukan VO atau tegangan output. Itu sama dengan rumusnya minus RF per RI dikali V input atau tegangan input. Sama dengan minus RF-nya resistan feedback-nya 100K dibagi resistan inputnya 10K dikali tegangan inputnya ini 1 volt. Maka sama dengan minus 10 volt. Tanda minus ini berarti tegangan outputnya telah mengalami perubahan fasa. Karena awalnya inputannya positif, maka outputannya akan menjadi negatif. Berikutnya ACL. ACL sama dengan selanjutnya ACL atau penguatan, yaitu rumusnya sama dengan minus RF dibagi RI. Di sini RF-nya 100 dibagi RI-nya 10. Jadi ini diperkecil ya. Jadi minus 10 dibagi 1 sama dengan minus 10. Jadi tegangan inputnya yang awalnya 1 volt telah mengalami penguatan sebesar 10 volt, maka hasilnya minus 10 volt.
Selanjutnya IL atau arus beban sama dengan 0 dikurangi VO dibagi RL sama dengan 0 dikurangi VO-nya. VO-nya ini minus 10 dibagi RL yaitu 25K. Maka hasilnya sama dengan 0,4 mA. Selanjutnya kita mencari arus output atau IO sama dengan I arus input ditambah IL arus beban sama dengan arus inputnya 0,1 mA ditambah arus bebannya ini 0,4 mA sama dengan 0,5 mA. Kemudian di sini tegangan negatif sebagai masukan pada inverting input. Di sini ada soal diketahui RF sama dengan 250K, RI resistan inputnya 10K, VI atau tegangan inputnya sama dengan minus 0,5 volt. Nah, di sini beda dari soal yang sebelumnya karena di sini tegangan inputnya yaitu negatif, sedangkan di soal sebelumnya yaitu tegangan inputnya positif. Dan RL atau resistan load sama dengan 25K. Maka hitung I, VO, ACL, IL, dan IO. Maka solusinya yang pertama kita mencari I atau arus. Rumusnya itu sama dengan VI per RI. Sama dengan VI-nya diketahui minus 0,5 volt. Jadi VI per RI maka didapatkan hasil 0,05 mA. Selanjutnya kita mencari VO atau tegangan output. Sama dengan rumusnya minus RF per RI dikali VI. Sama dengan minus RF-nya 250K dibagi RI-nya 10K. Dan tegangan inputnya minus 0,5 volt. Jadi apabila kita lihat gambar di sini, maka inputan yang masuk ke op-amp yaitu berupa kutub negatif. Yang masuk ke op-amp ini adalah kutubnya negatif. Berbeda dengan soal sebelumnya yang ini yaitu kutub yang masuk ke inputan op-amp yaitu kutub positif, sehingga outputnya VO-nya ini yaitu berupa negatif. Maka didapatkan hasil yaitu 12,5 volt. Di sini hasilnya positif karena inputannya yaitu negatif. Selanjutnya ACL atau penguatan. Rumusnya minus RF per RI. RF-nya yaitu 250K dibagi RI-nya 10K. Maka hasilnya minus 25. Jadi tegangan input minus 0,5 mengalami penguatan sebesar minus 25 kali, maka hasil outputnya atau VO sama dengan 12,5 volt. Selanjutnya kita mencari arus beban sama dengan VO per RL sama dengan V outputnya 12,5 dibagi RL-nya ini 25K sehingga didapatkan 0,5 mA. Kemudian mencari arus output. Rumusnya itu sama dengan I arus input ditambah IL arus pada beban sama dengan 0,05 ditambah 0,5 sama dengan 0,55 mA. Jadi inputan kutub ini akan menentukan hasil pada VO atau tegangan outputnya. Jika kita pasang inputannya yaitu kutub negatif, maka VO-nya akan menjadi positif. Begitu sebaliknya, apabila kita pasang inputannya kutub positif, maka outputnya akan menjadi negatif. Tadi sudah dibahas bahwa ada tegangan yang mengalami polarisasi. Nah, berikut ini adalah gambar yang mengalami perubahan polarisasi. Yaitu tegangan AC sebagai masukan pada inverting input. Jadi bisa kita lihat
gambar di sini inputan pada op-amp kita pasang tegangan AC ya. Jadi yang untuk gambar yang kanan ini merupakan gambar tegangan AC. Bisa kita lihat bahwa di V input ini awalnya misalnya awalnya memiliki fasa yaitu 0 derajat seperti ini, naik. Kemudian di tegangan outputnya akan mengalami perubahan fasa sebesar 180 derajat seperti ini. Jadi awalnya ke atas, maka gambarnya akan mengalami perubahan fasa dari ke bawah seperti ini. Dan bisa kita lihat di tegangan input ini amplitudenya kecil ya. Begitu di tegangan outputnya akan mengalami perubahan amplitude yang awalnya kecil seperti ini akan menjadi tinggi seperti ini. Hal ini terjadi karena tadi sempat mengalami penguatan tegangan, yaitu ACL. Selanjutnya ada rangkaian penjumlah membalik atau inverting adder. Apabila kita lihat gambar ini, inputan untuk ke op-amp-nya sendiri memiliki 3 inputan. R1, R2, dan R3. Sedangkan di gambar sebelumnya, ini hanya memiliki 1 inputan saja. Dengan 3 masukan op-amp yaitu V1, V2, V3, maka dapat dirumuskan yang pertama, jika R1 tidak sama dengan R2, tidak sama dengan R3, dan tidak sama dengan RF. Jadi misalnya R1-nya 10, R2-nya 5, R3-nya 6, maka dapat menggunakan rumus seperti ini, yaitu VO sama dengan minus RF per R1 dikali V1 ditambah minus RF per R2 dikali V2 ditambah minus RF per R3 dikali V3. Ini maaf, nggak ikut keganti. Maka rumusnya dapat menggunakan rumus ini. Kemudian rumus yang kedua, jika R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan RF. Jadi misalnya R1-nya ini 5 ohm, R2 5 ohm, R3 5 ohm, maka dapat menggunakan rumus seperti ini, yaitu VO sama dengan minus V1 ditambah V2 tambah V3. Selanjutnya rumus yang ketiga, yaitu jika jumlah masukannya sebanyak R, di mana R1 sama dengan R2, sama dengan R3, sama dengan R, maka VO sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 tambah Rn dibagi N. Jadi misal di sini R1-nya 3 ohm, ini 3, R3-nya 3 ohm, sama dengan R-nya kan jumlahnya 3, maka dapat menggunakan rumus seperti ini. Jadi N-nya 3, ini tambah 3, seperti itu. Selanjutnya ini penguat tak membalik atau non-inverting amplifier. Jadi kita lihat di gambar ini bahwa inputan untuk ke op-amp-nya sendiri yaitu kita pasang di kaki yang positif. Jadi dengan inputnya untuk yang non-inverting ini kita pasang di kaki yang positif. Karena arus yang masuk ke terminal op-amp sama dengan 0, maka arus I berasal dari VO yang melewati RF sehingga timbul tegangan pada RF. Jadi karena arus yang masuk ke terminal ini 0, maka arus I ini berasal dari FO yang melewati rangkaian feedback sehingga di sini akan timbul untuk tegangan RF, sehingga VRF atau tegangan RF sama dengan IRF sama dengan VI per RI dikali RF atau resistan feedback. Polaritas positif pada resistan feedback pada terminal output ini, maka besarnya VO atau tegangan output merupakan
penjumlahan antara tegangan RF, antara tegangan resistan feedback ini dijumlah dengan tegangan input ini, sehingga VO atau tegangan output sama dengan VRF ditambah VI, sehingga VO sama dengan VRF tambah VI, dijabarkan lagi yaitu sama dengan VI per RI dikali RF ditambah VI. Itu sama dengan ini dibalik ya, RF per RI dikali VI ditambah VI. Maka disederhanakan lagi menjadi VO sama dengan RF per RI ditambah 1 dikali VI. Jadi rumus VO ini merupakan rumus dari tegangan output yang non-inverting amplifier. Dengan menggunakan gain tertutup ACL, atau ACL atau penguatan yang tadi, maka ACL sama dengan VO per VI sama dengan RF per RI ditambah 1. Kemudian untuk arus bebannya sendiri dapat kita cari dengan rumus yaitu VO per RL atau resistan load. Selanjutnya rangkaian penjumlah tak membalik atau non-inverting adder. Kalau jika kita lihat gambar rangkaian ini, maka untuk inputan pada op-amp sendiri memiliki dua inputan yaitu V1 dan V2, sehingga untuk non-inverting adder ini berarti memiliki dua inputan untuk ke op-amp-nya sendiri, sedangkan yang gambar sebelumnya ini hanya memiliki satu inputan saja. Jadi apabila inputannya terdiri dari dua inputan, maka menggunakan yang non-inverting adder. Dengan menggunakan prinsip superposisi untuk mencari tegangan masukan pada masukan positif op-amp, maka didapatkan rumus yaitu untuk ke positifnya ini yaitu V input sama dengan R2 per R1 tambah R2 dikali V1 ditambah R1 per R2 plus R1 dikali V2, sehingga untuk inputan ini pada kaki positif maka menggunakan rumus yang ini. Maka untuk mencari VO atau outputnya yaitu RF per RI ditambah 1 dikali V input. V inputnya yaitu yang ini tadi. Kemudian ACL atau penguatan, yaitu caranya dengan mencari VO per VI, yaitu rumusnya tegangan output dibagi tegangan input. Untuk slide yang selanjutnya yaitu rangkaian penjumlah tak membalik atau non-inverting adder dengan N masukan. Jika kita lihat gambar rangkaian ini, masukan untuk ke op-amp-nya sendiri memiliki inputan lebih dari 2 yaitu sebanyak 3 inputan seperti ini. Untuk gambar sebelumnya ini yang adder yaitu hanya memiliki 2 inputan. Sedangkan untuk lebih dari 2 inputan maka dapat menggunakan rumus yang ini nanti. Jadi bila jumlah masukan lebih dari 2 atau N masukan dengan R sama semua, dengan R-nya sama semua kecuali RF, dan nilai RF sama dengan N-1, maka besarnya tegangan output, maka besarnya tegangan VO ini, maka VO sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Selanjutnya rangkaian penguat selisih. Bisa kita lihat di gambar ini bahwa inputan untuk ke op-amp-nya sendiri memiliki 2 inputan, baik inputan yang nyambung ke kaki negatif dan inputan yang tersambung ke kaki yang positif.
Jadi nanti rangkaian ini akan terjadi dari dua inputan, yaitu yang baik inverting maupun yang non inverting. Kita lihat di sini bahwa resistan feedbacknya kita pasang di yang negatif. Jadi rangkaian penguat selisih adalah rangkaian yang terdiri dari penguat membalik atau inverting dan penguat tak membalik atau non-inverting yang tegangan outputnya atau VO-nya merupakan selisih dari tegangan inputnya atau VI. Sehingga VO atau tegangan outputnya sama dengan RF per RI plus 1 ditambah RI per R1 tambah R2 dikali V2 dikurangi RF per RI dikali V1. Kemudian, jika nilai perbandingan resistor seimbang, yaitu R1 per R1 nilainya sama dengan RF per R2, maka VO atau tegangan outputnya, yaitu rumusnya seperti ini, yaitu RF dibagi R1 dikali V2 kurangi V1. Dan ini ada rangkaian pembanding atau komparator. Rangkaian ini merupakan rangkaian yang berfungsi sebagai pembanding sinyal input dengan tegangan referensi. Sebelumnya, rangkaian pembanding ini berupa open loop dengan tegangan input, sehingga tidak mengalami noise. Jadi, rangkaian ini akan membandingkan seberapa besar sinyal input ini terhadap tegangan referensinya. Sifat op-amp sebagai detektor maupun komparator, tegangan output atau VO-nya didapatkan dari selisih tegangan ED, yaitu ED sendiri ini merupakan selisih perbedaan tegangan input. Jadi yang kayak kemarin yang sudah dijelasin di video sebelumnya. Jadi jika ED nilainya positif, maka VO atau tegangan outputnya sama dengan positif tegangan saturasi dan sebaliknya. Kemudian saat noise timbul pada input, maka kaki inverting pada input menjadi VI plus VN, sehingga selisih ED menjadi ED sama dengan 0 dikurangi VI plus VN, sama dengan minus V input atau tegangan input ditambah VN. Jadi di sini ada gambar. Jadi tegangan outputnya ini tergantung dari hasil ED-nya sendiri ini ya. Jadi apabila ED-nya positif, maka tegangan outputnya yang di sini akan menjadi positif tegangan saturasi seperti ini. Dan sebaliknya, jika ED-nya nilainya negatif, maka outputnya sama dengan negatif tegangan saturasi. Dan bisa kita lihat di sini, ini gambar pada saat terjadi noise. Jadi sinyalnya ini tidak stabil gitu tegangan di sini. Ini naik turun gitu apabila ada noise. Selanjutnya ada detektor pembalik penyilang nol dengan histerisis atau inverting zero crossing detector with hysteresis. Jadi ini yaitu untuk mengatasi noise, maka perlu dipasang feedback kemasukan positif di inputan atau positif feedback. Jadi apabila kita lihat di gambar ini, di gambar rangkaian ini, tegangan inputnya dipasang di kaki yang negatif, sehingga pada saat outputnya ini ada feedback, kemudian feedback ini kita pasang di kaki yang positif. Karena ini merupakan inverting, maka inputannya dipasang di kaki yang negatif. Jadi output pada sebuah pembanding atau komparator ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama
positif tegangan saturasi dan negatif tegangan saturasi. Ciri-ciri pembanding atau komparator adalah feedback masukan dijumlah dengan op-amp. Jadi misalkan pertama kali op-amp diaktifkan, VO atau tegangan output berada pada positif saturasi dengan tegangan masukan positif sebesar R2 per R1 tambah R2 ditambah positif tegangan saturasi. Karena tegangan feedback ini bernilai positif atau lebih besar dari tegangan feedback lainnya, maka dinamakan upper threshold voltage atau VUT. Jadi VUT kalau kita lihat gambar di sini posisinya berada di atas ini karena nilainya positif atau lebih besar dari tegangan feedback. Jadi mungkin nanti tegangan feedbacknya ada di tengah-tengah ini, sehingga gambar upper thresholdnya di atasnya tegangan feedback seperti ini. Jadi VUT sama dengan R2 per R1 tambah R2 dikali positif tegangan saturasi. Sehingga tegangan ED itu VUT dikurangi V1. Selama tegangan input atau VI-nya kurang dari VUT, maka ED sama dengan positif dan tegangan outputnya yaitu sama dengan positif tegangan saturasi. Jadi kita lihat di gambar ini, apabila V inputnya ini kan kurang dari VUT, maka ini ya, maka VO-nya akan menjadi positif tegangan saturasi, yaitu di atas seperti ini. Kemudian bila tegangan V input naik sampai dengan lebih besar dari VUT, maka ED menjadi negatif dan tegangan output menjadi minus tegangan saturasi. Kita lihat gambar di sini, apabila V inputnya ini kan melebihi VUT yang ini kan, melebihi VUT, maka gambar outputnya akan menjadi turun di minus tegangan saturasi yang ini. Jadi gambarnya turun seperti ini ya. Karena tegangan VO atau outputnya sama dengan minus tegangan saturasi, maka tegangan feedback masukan menjadi R2 per R1 plus R2 dikurangi minus tegangan saturasi. Lalu karena tegangan feedback nilainya negatif atau tegangan feedback kurang dari tegangan output, maka dinamakan VLT atau voltage lower threshold. Jadi nilai VLT sama dengan R2 per R1 tambah R2 minus tegangan saturasi. Jadi apabila VLT itu posisinya di sini ya, karena kurang dari tegangan feedback atau tegangan outputnya di sini. Jadi posisi VLT-nya di bawahnya tegangan output seperti ini. Jadi jika kita lihat di gambar ini, apabila tegangan inputnya kurang dari VUT, maka outputnya akan positif atau di positif tegangan saturasinya di atas. Ketika tegangan inputnya melebihi VUT, maka gambar akan turun, outputnya akan menjadi minus tegangan saturasi. Kemudian juga begini, kalau inputnya kurang dari VLT-nya atau lower threshold, maka gambar akan kembali naik sampai di sini kita lihat, ini tarik garis, titiknya di sini ya. Ketika tegangan inputnya melebihi VUT, maka dia akan turun kembali dan begitu seterusnya. Karena ada batas atas dan batas bawah, maka akan ada namanya histeresis atau VH, yaitu perbedaan ambang batas atas dan ambang batas bawah, sehingga VH sama dengan VUT dikurangi VLT.
Selain adanya histeresis, ada pula tegangan tengah yaitu center voltage atau VCTR yang dapat dirumuskan VCTR sama dengan VUT dikurangi VLT dibagi 2. Sehingga untuk tegangan upper threshold-nya sama yaitu dapat dicari dengan menggunakan rumus R2 dibagi R1 plus R2 dikali tegangan positif saturasi. Untuk mencari tegangan lower threshold, maka sama dengan R2 dibagi R1 tambah R2 dikali minus tegangan saturasinya. Selanjutnya ini ada detektor tak membalik penyilang nol dengan histeresis atau non-inverting zero crossing detector with hysteresis. Jadi rangkaian detektor penyilang nol tak membalik yang bersifat open loop jika mendapatkan noise, maka akan mengalami kesalahan pada tegangan output di sekitar crossing. Jadi kita lihat di sini gambarnya. Untuk inputannya sendiri kita pasang di kaki yang positif. Kemudian ini tegangan outputnya ada resistan feedback ya, kita pasang di yang kaki positif juga. Jadi feedback ini akan mempengaruhi inputannya juga gitu. Kemudian yang kaki negatif ini langsung terhubung ke ground. Kemudian di sini ada rumus untuk mencari VUT, VLT gitu ya. Jadi apabila R dan feedback sama dengan M dikali R, maka besarnya yaitu untuk VUT atau upper threshold-nya sama dengan negatif tegangan saturasi per M. Dan untuk tegangan lower threshold-nya sama dengan positif tegangan saturasi dibagi M kecil. Jadi apabila kita lihat gambar di sini, nanti di sini ada M kecil ya. Jadi M kecil ini akan mempengaruhi nilai tegangan outputnya sendiri ya, akan mempengaruhi tegangan upper threshold dan voltage lower threshold-nya. Jadi kemudian di sini ada VH atau tegangan histeresis yang tadi, yaitu sama dengan tegangan upper threshold hasilnya yang ini tadi dikurangi tegangan lower threshold. Kemudian untuk mencari tengahnya yaitu tegangan center sama dengan tegangan upper threshold dikurangi tegangan lower threshold dibagi 2. Selanjutnya ada detektor pembalik taraf tegangan dengan histeresis atau inverting voltage level detector with hysteresis. Apabila tegangan pembanding atau komparator tidak nol, tapi suatu tegangan referensi, maka tegangan ambang batasnya merupakan akibat dari dua sumber tegangan, yaitu sumber tegangan VO atau output dengan referensi, sehingga didapatkan persamaan sebagai berikut. Untuk mencari VUT atau upper threshold-nya yaitu N dikali R dibagi R plus N dikali R dikali tegangan referensinya dijumlahkan dengan R dibagi R plus N kali R dikali tegangan positif yang saturasi. Karena ini upper threshold ya, makanya di sini dipasang positif tegangan saturasi. Sehingga sama dengan N per 1 plus N dikali V referensi dikali tegangan positif saturasi dan 1 plus N. Kemudian untuk mencari tegangan lower threshold, maka ini sama ya, dijumlahkan tegangan referensi sama tegangan saturasinya. Cuma kalau lower threshold di sini pakainya yang minus tegangan saturasi. Ini sama kayak yang tadi ya. Jadi kalau yang upper ini pakai yang positif, kalau yang lower threshold pakai yang negatif. Di sini juga ada N, jadi di sini N menunjukkan jumlah dari resistannya itu sendiri ya. Di sini ada tegangan input, nanti N-nya berapa, jadi menentukan nilai ini. Ya, berikut yang bisa saya sampaikan
Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.